Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya adik-adik semua. Jadi belajarnya bisa pagi, siang, sore, malam. Pokoknya tetap belajar. Baik, adik-adik kelas 12 untuk bab 1 nanti kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana subbabnya nanti ada 3 seperti yang tampak di layar monitor kalian. Ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ada perkembangan dan pertumbuhan hewan dan manusia, serta nanti kita juga akan merencanakan dan melaksanakan sebuah percobaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nanti adik-adik bisa melakukannya di rumah. Baik, untuk materi yang pertama kita pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita pahami dulu apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan itu. Ada sedikit perbedaan adik-adik. Ya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, ya bisa adik-adik lihat di sini bahwa pertumbuhan itu merupakan sebuah proses bertambahnya ukuran, massa, tinggi pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Nah, seperti itu. Jadi, untuk pertumbuhan itu sendiri ada sifat yang disebut sebagai sifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini contohnya ketika kalian menanam jagung, jagung tersebut sudah tinggi sekitar 1 meter. Nah, maka jagung tersebut tidak akan mengulangi masa tumbuh dengan ketinggian 1 meter itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk perkembangan itu merupakan proses yang menyertai atau mengiringi proses pertumbuhan, di mana perkembangan itu merupakan proses menuju tingkat kedewasaan makhluk hidup. Nah, contohnya saja bunga. Nah, munculnya bunga pada suatu tumbuhan seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut sudah menuju ke tingkat yang lebih dewasa seperti itu. Nah, kalau perkembangan itu sifatnya reversibel atau bisa kembali ke bentuk semulanya tadi. Nah, misalkan saja pohon mangga. Nah, pohon mangga itu pada suatu musim dia berbunga. Nah, tapi pada musim berikutnya dia mengalami proses pembungaan lagi atau dapat berbunga lagi. Seperti itu yang dimaksud dengan reversible atau bisa kembali ke bentuk semula, dan itu untuk perkembangan. Nah, ada satu lagi sifatnya pertumbuhan. Sifatnya pertumbuhan itu biasanya adalah kuantitatif ya. Atau bisa dinyatakan dengan ukuran-ukuran atau dengan angka-angka seperti itu. Nah, kalau perkembangan itu sifatnya adalah kualitatif. Nah, kualitatif atau tidak bisa dinyatakan dengan angka. Jadi sifatnya lebih mengarah ke mutu atau kualitas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adik-adik berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan itu ada grafik sigmoid yang bisa adik-adik saksikan di layar. Itu ada perbandingan terhadap parameter pertumbuhan terhadap waktu. Nah, di mana ada berbagai macam fase dalam proses pertumbuhan dari mulai fase awal atau fase log sampai dengan fase kematian. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya. Oke. Kemudian adik-adik, dalam proses pertumbuhan itu ada yang dimulai dari biji kemudian membentuk yang namanya kecambah seperti itu. Ada juga yang melalui tunas seperti itu. Oke, kita bahas yang pertumbuhan melalui atau diawali dengan biji atau yang mengalami proses perkecambahan. Bagaimana sih proses awalnya perkecambahan? Nah, proses perkecambahan itu dimulai sejak berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu masa dormansi? Masa dormansi itu adalah masa inaktif. Nah, jadi dormansi itu maksudnya adalah inaktif. Nah, kemudian pada saat dia itu berada pada suatu kondisi yang
sesuai terkena air, maka akan terjadi imbibisi. Imbibisi ini penyerapan air ke dalam biji tersebut, sehingga nanti akan mengaktifkan enzim-enzim dan hormon-hormon serta mengaktifkan cadangan makanan yang ada di dalam biji tersebut, sehingga semua hormon dan enzim aktif dan terjadilah proses pembelahan sel, sehingga terbentuklah sebuah kecambah atau bahasa Jawanya capar lah, seperti itu ya. Nah, untuk tipe perkecambahan sendiri itu ada dua, adik-adik. Ada tipe epigeal dan ada tipe perkecambahan hipogeal. Dimana tipe perkecambahan epigeal itu bijinya ya atau kotiledonnya itu masih berada di dalam tanah dan nantinya akan terangkat ke permukaan tanah. Itu yang dimaksud dengan epigeal ya, contohnya kedelai seperti itu. Nah, kemudian untuk perkecambahan tipe hipogeal itu kotiledon atau bijinya yang tadi, untuk memudahkan kita memahami, itu masih tetap berada di dalam tanah, contohnya jagung seperti itu. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Apa itu? Nah, untuk pertumbuhan primer itu sendiri yang membelah ya jaringan primer. Biasanya jaringan-jaringan yang berada pada ujung batang dan ujung akar, sifatnya adalah dia memanjang seperti itu. Seperti pada gambar layar kalian itu bisa kalian perhatikan. Ini contohnya adalah pada ujung akar. Nah, di mana tempat terjadinya pertumbuhan primer itu? Nah, di belakang tudung akar ini, di bagian meristem apikal. Nah, selain di ujung akar, dia juga ada di ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan pada jaringan-jaringan sekunder. Nah, misalkan kambium seperti itu. Nah, sifatnya adalah membesar. Jadi batang bisa membesar itu karena adanya pembelahan sekunder dan sifatnya itu tetap. Seperti itu, adik-adik ya. Oke. Nanti kita akan lebih pahami lagi di pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri dibagi menjadi dua, ada faktor intraseluler dan faktor interseluler. Kalau intraseluler itu ya faktor bawaan. Misalkan gen induknya bagus, kemungkinan keturunannya menjadi bibit yang bagus seperti itu. Kemudian kalau interseluler itu pengaruh-pengaruh seperti hormon auksin, giberelin, sitokinin seperti itu. Nah, untuk fungsi-fungsi dari hormon tersebut nanti akan saya jelaskan ya. Auksin itu hormon pertumbuhan yang sangat peka terhadap cahaya. Nah, makanya tumbuhan itu selalu mengejar matahari, arahnya itu karena adanya hormon auksin. Dan ketika ada cahaya, hormon auksin ini akan terhambat, justru akan lambat dia. Nah, kemudian hormon auksin ini akan cepat aktif pada keadaan yang gelap seperti itu. Nah, sehingga tumbuhan yang berada di kondisi yang gelap itu pertumbuhannya akan lebih cepat seperti itu. Kemudian ada giberelin. Nah, ini hormon yang aktif pada proses perkecambahan tadi, sitokinin dan lain sebagainya. Kalau hormon-hormon ini sifatnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan, sedangkan asam absisa, traumalin ini nanti sifatnya akan menghambat. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini nanti adalah faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu atau dari alam. Contohnya ada air, cahaya, kelembapan, nutrisi, suhu, seperti itu. Nah, faktor-faktor inilah yang nantinya akan kalian uji coba di rumah sebagai perencanaan pertumbuhan seperti itu. Nah, kemudian untuk materi pertemuan kali ini saya rasa cukup itu dulu ya. Nanti silahkan kalian buka LMS Genomio kalian, kemudian di sana juga ada absen. Absennya nanti akan saya tutup pukul 19 karena hari ini molor ya.
Nah, di absen tersebut nanti akan ada materi. Nah, akan ada materi. Maksudnya materi tersebut nanti kalian isi secara singkat apa yang kalian tangkap dari video ini saja. Bukan kok rangkuman dari materi itu, tidak. Seberapa jauh kalian menangkap materi yang saya sampaikan melalui video ini, kalian uraikan di absen nanti, Google Form ya. Nanti platformnya menggunakan Google Form. Linknya nanti akan saya sinkronkan ke LMS. Jadi seperti itu, sekalian absen, sekalian mengisi ringkasan lah. Kemudian di bawahnya nanti akan ada pertanyaan. Nah, jika kalian ada pertanyaan silahkan ditulis di situ. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya timbul feedback di antara kita, gitu ya. Nah, di part 2 dari video ini nanti kita khusus membahas Q&A atau pertanyaan dan jawaban. Oke, jadi seperti itu adik-adik ya. Nanti kalau kurang jelas bisa WA saya secara langsung. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya rasa cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.